Berikutnya adalah sambutan dari Camat Pasar Rebo kepada Bapak Dr. Andes Raden Anton Widodo, MSI, dipersilahkan. SK LUNJ yang saya hormati Bapak Lurah Gedong, Puskes Kelurahan Gedong, yang saya hormati teman-teman semuanya, resimen mahasiswa nasional, yang saya hormati para ketua RW beserta yang saya hormati para ketua RT di lingkungan RW 10 Kelurahan Gedong, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kader PKK, Taruna Jematik dan Posyandu, hadirin para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat serta hidayahnya hingga kita bisa hadir pada kesempatan ini webinar yang telah diselenggarakan oleh adik resimen mahasiswa nasional dengan mengambil tema kolaborasi membangun kampung siaga COVID-19 menuju masa aman, sehat, dan produktif. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadahnya, dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik resimen mahasiswa yang telah menjadikan ini menjadi pilot project ya, pelaksanaan pembinaan untuk bina lingkungan. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan selamat hari ulang tahun 493 Kota Jakarta. Semoga cita-cita kita menuju maju kotanya agar warganya bisa kita realisasikan bersama-sama. Bapak Ibu serta webinar pada malam hari ini kaitannya dengan mewujudkan keangkutan COVID-19. Yang pertama adalah pada awal ya COVID di kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan penyemprotan, lalu juga melaksanakan promosi ke kesehatan. Ini sudah kami lakukan pada awal COVID ya. Tentunya ini kerjasama kami dengan 3 pilar, dengan Puskesmas, dengan Satpol PP, kita bersama-sama nih. Ya, kita melaksanakan penyemprotan bekerjasama dengan Gulkarmat ya. Khususnya jalan-jalan yang bisa dilalui oleh mobil pemadam. Kita sudah keliling ya, memastikan lingkungan itu dengan melaksanakan penyemprotan. Dan juga di situ juga dilaksanakan mengenai promosi kesehatan, di mana kita selalu menghimbau kepada warga untuk selalu memakai masker, lalu juga menjaga lingkungannya dengan melaksanakan PHBS, lalu juga melaksanakan cuci tangan. Ini yang selalu kita laksanakan di masa-masa COVID di bulan Maret. Berikutnya dengan adanya penetapan PSBB yang berdasarkan Pergub 33, 41 dan 43 tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Ya, yang jelas ya intensitas penyemprotan ini selalu kita lakukan. Ya kalau awalnya itu seminggu 2 kali, kita laksanakan seminggu 2 kali. Ya. Tentunya ini kerjasama dengan lintas sektor sudah kami lakukan. Ya. Kolaborasi bukan hanya kami yang di jajaran Pemda beserta TNI dan Polri, juga ini didukung oleh Ormas. Ormas juga melaksanakan penyemprotan di titik-titik berdasarkan wilayah kerjanya. Perlu disampaikan bahwasanya Pasar Rebo mempunyai 13 ormas di mana saling mendukung untuk membuat lingkungannya itu nyaman dan aman daripada COVID. Setelah dilaksanakan penetapan PSBB ini juga kami juga memberikan masker sembako. Tentunya ini kerjasama daripada teman-teman semuanya, baik dari pemerintah, TNI, Polri, Ormas, dan juga para pengusaha-pengusaha yang ada di lingkungan wilayah Kecamatan Pasar Rebo.
Begitu juga mengenai peran serta daripada lingkungan yang berdasarkan instruksi Sekda bahwasanya lurah harus membuat gugus tugas pelaksanaan percepatan COVID di tingkat RW. Ini sudah dilaksanakan ya, di Pasar Rebo ada 53 RW, semua sudah dibentuk gugus tugasnya. Jadi gugus tugas ini bukan hanya di tingkat provinsi, di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, tapi juga di tingkat RW dilaksanakan gugus tugas. Di mana dalam pelaksanaan gugus tugas itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terbagi dalam 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, ataupun juga di bidang keamanan. Ini sudah dilaksanakan oleh Pak RW. Dan juga perlu disampaikan pada kesempatan ini, kami juga bekerja sama dengan MUI, DMI, ataupun juga DKM ya, untuk ya mensosialisasikan mengenai pengaturan peribadatan yang ada di tempat atau selama ibadah. Di mana pada saat itu kami menghimbau kepada pengurus DKM untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan peribadatan di masjid ataupun mushola, meskipun pada saat itu kita yang beragama Muslim ini melaksanakan ya ibadah puasa juga ibadah yang lain. Biasanya kalau hari-hari atau bulan-bulan biasa nih dilaksanakan di tempat ibadah, kami menghimbau kepada DKM itu dan kepada warga agar melaksanakan kegiatan ibadah itu di rumah. Ini sudah kami laksanakan. Juga kami juga melaksanakan checkpoint di kira-kira di mana banyak terjadi pelanggaran PSBB. Ya, tentunya juga penerapan sanksi ataupun juga sanksi sosial ataupun juga denda ini kami juga terapkan ya. Termasuk juga bantuan sosial ya, baik itu yang dari Pemda dan sebagainya, ini sudah dilaksanakan oleh gugus tugas di tingkat RW. Hadirin hormati ya. PSBB pada masa transisi kami sudah melaksanakan ya dengan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PSBB transisi ini baik itu di semua tempat ya, khususnya sarana ibadah ataupun juga di tempat usaha ataupun juga fasilitas umum. Kami sudah melaksanakan sosialisasi di situ. Dan kita harapkan ya dengan adanya sosialisasi ini meskipun ada pelonggaran-pelonggaran kita harapkan ya di semua tempat mengenai protokol kesehatan yang harus tetap dilaksanakan. Tentunya kami juga melaksanakan monitoring atau juga melaksanakan penegakan PSBB dan juga ditambah lagi dengan pelaksanaan rapid ataupun juga swab massal yang kita harapkan semuanya ini dengan kita sudah berada di PSBB transisi ini diharapkan warga ini sudah tambah dewasa dan sudah tahu ya bagaimana pelaksanaan daripada protokol kesehatan sehingga bisa aman ya. Bisa beraktivitas di lingkungan masing-masing. Tapi yang hormati, ya, tentunya ya kalau pelaksanaan daripada pencegahan COVID ini dilaksanakan oleh kami di tingkatan pemerintahan ataupun juga di tingkat melalui TNI dan Polri, tentunya pelaksanaan daripada pencegahan COVID ini tentunya tidak akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami perlu bantuan daripada semua orang yang kira-kira mempunyai kepentingan yang lebih terhadap wilayah Kecamatan Pasar Rebo. Perlu saya sampaikan bahwasanya kami mempunyai slogan yang khususnya di Kecamatan Pasar Rebo, siapa kita? Pasti jawabannya Pasar Rebo. Ya, diartikan bahwasanya kita, khususnya aparatur yang bekerja di sini, harus mempunyai kewajiban untuk menjaga warga yang di mana tempat tugasnya itu supaya aman. Dan Pasar Rebo bersama kita bisa. Kami butuh bantuan oleh semua pihak. Kami tidak bisa sendiri, diperlukan kolaborasi di antara kita semuanya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, ini sebagai laporan, ya. Tapi kami harapkan ya, mungkin masukan daripada teman-teman atau para narasumber dalam kegiatan ini, kami sangat harapkan dengan sepenuhnya. Untuk itu saya cukup ya penjelasan dari kami. Nanti saya akan mengikuti kegiatan webinar ini. Tapi nanti kami mendapatkan masukan daripada para peserta. Ya, kebetulan di situ nanti akan disampaikan lebih jelas kaitannya dengan penyiapan daripada kampung siaga COVID yang mana telah ditunjuk
RW 10 sebagai project daripada kegiatan ini. Mungkin saya disampaikan, kalau lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Raden Anton Widodo MSI atas sambutan yang telah disampaikan.